Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, materi hari ini kita akan mempelajari tentang bab 3. Nah, di bab 3 kita mempelajari tentang budidaya pembenihan ikan konsumsi. Yuk kita simak. Hal yang paling utama otomatis kita harus merencanakan dulu usaha pembenihan ikan konsumsinya. Nah, di perencanaan usaha tergolong menjadi 1. Ada ide dan peluang usaha. Segmen usaha budidaya ikan berdasarkan proses produksinya dibagi menjadi 3, yaitu ada usaha pembenihan, pendederan, dan pembesaran ikan. Untuk usaha pembenihan, outputnya adalah benih ikan. Sedangkan usaha pembesaran, outputnya adalah ikan berukuran konsumsi. Dan usaha pendederan, outputnya adalah benih ikan tetapi ukurannya lebih besar dari output pembenihan. Nah, untuk permintaan ikan konsumsi semakin meningkat sehingga menjadikan peluang yang sangat besar untuk berwirausaha. Contohnya, ada ikan lele. Dengan tingkat konsumsi yang tinggi yang terlihat melalui warung-warung makanan dengan menu ikan lele berdampak secara langsung terhadap kebutuhan benih ikan lele oleh para pengusaha. Nah, kondisi ini membuat para petani pembenihan ikan lele semakin memanfaatkan usaha pemasaran produknya. Jadi, banyak konsumen yang datang langsung ke lokasi pembenihan. Nah, sekarang nomor 2, ada sumber daya yang dibutuhkan. Sumber daya yang dibutuhkan yang pertama yaitu ada atau manusia. Dalam sebuah kegiatan usaha, manusia itu adalah faktor yang paling penting karena manusia sebagai pelaku utama yang melaksanakan proses untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Nah, yang kedua ada money atau uang. Uang adalah faktor yang dibutuhkan untuk membiayai semua kebutuhan yang diperlukan selama proses produksi, seperti untuk pembelian bahan baku, perawatan mesin, atau gaji para karyawan. Kemudian loncat lagi ke nomor 3, ada material atau bahan. Material adalah bahan-bahan yang dibutuhkan dalam proses produksi sebuah usaha. Terdiri dari bahan mentah, bahan setengah jadi, dan bahan jadi. Next, kita lanjut lagi di nomor 4. Di nomor 4 ada mesin atau peralatan. Nah, seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi yang semakin canggih, alat-alat yang mendukung proses produksi pun juga menjadi lebih canggih, sehingga dapat menghemat biaya dan juga tenaga. Nah, next, nomor 5, ada metode atau cara kerja. Nah, metode adalah penetapan kerja atau tips-tips agar tercapai tujuan dalam sebuah proses produksi. Tanpa sebuah metode, tidak akan ada petunjuk untuk melaksanakan proses produksi. Nah, akibatnya, produk yang dihasilkan tidak memuaskan. Next, nomor 6, ada market atau pasar. Ini artinya pemasaran ya. Jadi, pengusaha harus mengetahui produk seperti apa yang benar-benar dibutuhkan oleh konsumen sehingga dapat dipasarkan dengan baik. Next, ada nomor 7, yaitu information atau informasi. Nah, informasi juga dibutuhkan agar usaha menjadi lebih lancar dan berkelanjutan. Proses produksi tidak akan berkembang dengan baik jika tidak memiliki informasi pasar produk usaha dari seseorang yang profesional maupun dari berbagai media seperti internet, buku, majalah, maupun koran. Jadi, informasi banyak ya sumbernya untuk mencari sebuah informasinya.
Next, setelah itu ada perencanaan usaha pembenihan ikan konsumsi. Kita masuk ke perencanaannya. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan yaitu A. Nama perusahaannya. Pemilihan nama perusahaan harus dipikir-pikir baik-baik karena berdampak ke jangka panjangnya. Kemudian, yang kedua ada lokasi. Nah, hal-hal yang harus diperhatikan untuk memilih lokasi itu. Yang pertama, gimana sih sumber dayanya yang akan digunakan, termasuk bahan baku, tenaga kerja, suasana, dan kondisi masyarakat setempat. Kemudian yang kedua, daerah pemasaran hasil produksinya itu seperti apa? Apakah tersedia konsumen yang cukup untuk menyerap hasil produksi atau tidak? Nah, kemudian ada komoditi yang diusahakan. Nah, komoditi itu apa? Komoditi itu barang atau jasa yang dapat diperdagangkan. Nah, jadi untuk pemilihan komoditi, kita harus mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama, membanjirnya permintaan masyarakat. Yang kedua, teridentifikasinya kebutuhan tersembunyi masyarakat. Yang ketiga, kurangnya saingan. Dan yang keempat, adanya kemampuan untuk meyakinkan kita untuk bisa bersaing. Nah, itulah komoditi-komoditinya. Next, setelah komoditi ada konsumen yang ditujunya. Nah, jenis usahanya itu jenis usaha seperti apa dulu? Ada jenis usaha yang berbentuk industri, tentu pasti jangkauan konsumen yang ditujunya lebih jauh kalau misalkan dibandingkan dengan usaha bentuk pertokoan. Nomor 5, ada pasar tujuan. Nah, penguasaan pasar dalam arti menyebarluaskan produk merupakan faktor menentukan dalam pengembangan usaha. Nah, supaya pasar bisa dikuasai, maka kualitas dan harga barang juga harus sesuai dengan selera konsumen dan daya beli konsumen. Seperti harganya terjangkau. Nah, kemudian next ada partner yang diajak kerjasama atau partnership ya. Partnership adalah suatu asosiasi atau persekutuan dua orang atau lebih untuk menjalankan suatu usaha mencari keuntungan. Nah, bentuk partnership ini dapat mengatasi beberapa kelemahan yang terdapat pada bentuk usaha perseorangan. Nah, dalam berwirausaha kita juga harus memilih personil yang bisa dipercaya. Nah, jangan lupa untuk mengutamakan kejujuran. Next, ada jumlah modal yang diharapkan dan yang tersedia. Pada umumnya, pengusaha pemula pada saat akan mendirikan usaha, jumlah modal yang tersedia sangat minim. Modal utama adalah semangat dan kejujuran biasanya. Nah, jika modal yang dimiliki pengusaha sangat terbatas, maka dapat dilakukan kerjasama dengan partner yang masing-masing menyetorkan modalnya. Semua sumber dan kemampuan pengumpulan modal ini harus ditulis. Kemudian ada peralatan perusahaan yang perlu disediakan. Nah, peralatan yang perlu disediakan itu sesuai dengan kepentingan usaha itu sendiri ya. Nah, dan yang terakhir ada penyebaran promosi. Sebagai suatu usaha baru, tentu belum dikenal oleh masyarakat. Nah, oleh sebab itu, harus direncanakan apakah usaha ini perlu diperkenalkan atau tidak. Oke, selanjutnya ada kebutuhan pasar. Secara realnya kita akan lihat
kebutuhan ikan konsumsi dari tahun 2001. Nah, pengeluaran ikan konsumsi itu sekitar 9,96 kg per kapita per tahun. Nah, kemudian pada tahun 2010 jadi 30,48 kg kapita per tahun. Kemudian di tahun 2012 kita lihat ada 33,89 kg per kapita per tahun. Nah, dari sampel ketiga tahun ini kita bisa menyimpulkan bahwa setiap tahunnya kebutuhan ikan konsumsi itu meningkat. Jadi, produksi budidaya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, sehingga berpengaruh terhadap kenaikan konsumsi ikan penduduk Indonesia. Nah, itulah sebabnya kewirausahaan budidaya ikan konsumsi itu merupakan ide yang cemerlang untuk teman-teman semua yang ingin berwirausaha. Oke, sekian pembelajaran kali ini. Kurang lebih mohon maaf. Terima kasih dan tetap semangat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.